Nih. Kenapa niat yang pertama? Karena niat itu innamal a'malu binniyat. Nih, saya bahas sedikit tentang lapas niat. Ibu kalau sholat pakai usolli nggak, dilapaskan nggak? Usolli. Dalam hati aja. Nggak usah diucap. Allah Maha tahu. Tempat niat di mana? Di hati. Bukan di lisan. Jadi bagaimana kalau kita lapaskan niat? Boleh nggak? Nah, bagi orang yang belajar fikih secara rinci, maka dia akan mengatakan boleh atau bahkan sunnah. Bagi yang tidak belajar fikih, dia belajar hadis saja, maka nanti dia mungkin mengatakan, nggak usah lah. Bahkan yang kerasnya bid'ah gitu kan. Nah, ini saya jelasin ilmunya. Bu, niat itu letaknya di hati, di qalbu. Kenapa kita disuruh ulama fikih mazhab Syafi'i misalnya dilapaskan niatnya, disuruh dilapaskan niat itu khusus bagi orang yang hatinya was-was. Artinya gini, lapas niat itu untuk membantu hati gitu, supaya niat itu menjadi sempurna. Usolli, sengaja aku salat fardu zuhur arba'a rakaatin, 4 rakaat ya Allah. Adaan makmuman secara tunai mengikut imam karenamu lillahi ta'ala, karenamu ya Allah. Allahu Akbar. Jadi mantap hati itu. Jadi usolli itu untuk memantapkan hati. Kenapa dia tidak bid'ah sesat, Ustaz? Nah, di dalam fikih bid'ah itu bukan hukum Islam. Di dalam fikih, lapas niat itu dikerjakan di luar rukun sholat sebelum nih. Nah, paham ya? Jadi kalau sebelum niat, boleh nggak dilapaskan? Boleh. Yang nggak boleh dilapaskan niat itu, Bismillahirrahmanirrahim. Udah baca Fatihah dia. Usolli pada juhri arba'al rakaat. Batal lagi. Batal lagi, balik lagi kawan. Tapi kalau sebelum usolli pada zuhri arba'a rakaatin lillahi ta'ala. Nah, itu kan hati kita betul-betul duduk niat itu. Karena Allah, karenamu ya Allah. Allahu Akbar. Boleh, boleh. Karena di antara manusia ini ada yang was-was. Saya ketemu loh saudara saya. Tapi udah meninggal dia. Orang soleh, umurnya udah agak tua. Dia kalau sholat itu Allah, kurang pas lagi. Allah. Kadang-kadang mau sampai 3, 4, 5 kali. Tak pas rasanya niatnya itu, diulangnya. Itu orang begitu terpaksa lah. Usolli fardu subuhi rakaataini adaan makmuman lillahi ta'ala. Allah. Susahnya di mazhab Syafi'i ini, tahu Ibu? Begitu kita bilang Allah, begitu kita bilang Allahu Akbar, di dalam hati kita ngomong, ya Allah, aku salat subuh 2 rakaat menghadap karenamu ya Allah. Bar. Selesai hati, selesai barnya. Itu yang paling susah. Melatihnya. Kalau mazhab Hanafi enak. Ya Allah, aku salat subuh 2 rakaat mengikut imam karenamu ya Allah. Allahu Akbar. Selesai. Jadi niat itu sebelum Allahu Akbarnya. Kalau Imam mazhab Syafi'i berbarengan dia, karena niat itu muqtarinam bil fi'li katanya, berbarengan dengan perbuatan. Begitu kita mau salat harus bareng. Allah, sengaja aku salat 2 rakaat subuh mengikut imam karenamu ya Allah. Akbar. Serentak dia. Susah kan? Wah, jadi kalau kita masa kecil disuruh latih gitu sama ustadznya susah juga emang. Hati ngomong, lisan ngomong beda, hati disuruh ngomong beda. Lisan ngomong Allahu Akbar, hatinya suruh ngomong ya Allah, aku sholat subuh 2 rakaat mengikut imam karenamu. Allahu Akbar. Bar selesai niat. Nah, itulah susahnya. Di Syafi'iyah begitu susahnya. Kenapa? Karena niat itu didefinisikan qasdus syai', bermaksud melakukan sesuatu, muqtarinam bil fi'li, berbarengan dengan perbuatan.
Sama dengan ibu uduk. Ibu uduk nanti itu kan basuh tangan dulu. Ada yang langsung muka. Ya, waktu basuh muka itu diniatkan, ya Allah, aku duduk kenamu ya Allah. Nah, kalau pas basuh tangan niat udah nggak boleh lagi. Dia di awal niat itu berbarengan kita berbuat. Ya Allah, aku duduk kenamu ya Allah. Nah, dah baru. Atau pas tangan ini, ya Allah, aku niat uduk untuk melaksanakan sholat kenamu ya Allah. Cuci tangan, baru muka. Boleh. Nah, tapi kalau pas tangan udah kelewatan satu rukun nggak boleh. Nah, itu pula fikihnya ya. Kalau Nabi tidak ada hadisnya, tidak ada hadisnya Nabi membatasi niat itu harus di rukun kedua, rukun ketiga. Itu pemahaman saja ulama fikih ya, dipahami karena niat itu adalah definisi seperti itu. Kenapa dipahami gitu? Supaya bagus, lebih sempurna, kehati-hatian supaya jangan salah. Ya kan kalau kita mau berbuat sesuatu niat itu di mana? Di awal kan? Bukan di tengah. Kalau di tengah nanti perbaharui niat namanya kan. Kalau di awal niat itu di awal. Ya, bukan di tengah. Kalau di tengah nggak niat namanya. Ya. Pemahamannya gitu. Itu ijtihadnya ya. Maka niat itu. Terserah mau pakai usul tidak nggak ada masalah ya. Mau dilapaskan nggak. Yang paling parah tuh gini. Ada orang. Ini mohon maaf nih. Nggak lapas usuli. Nggak pakai usuli. Nggak dilapaskan. Begitu dia masuk ke masjid. Tak berdiri. Allahu Akbar. Hatinya masih kesana kemari lagi. Masuk ke masjid. Allahu Akbar. Sandalku tadi ketukar kayaknya saat itu. Udah. Begitu Allahu Akbar. Nggak tenang hidupnya. Lagi sholat. Nggak ada khusyuknya. Ini bahaya. Nah, sebenarnya Nabi memang begitu. Tapi kita harus paham. Nabi itu yazkurullah fi kulli ahyani. Nabi itu hadir hatinya, ingatnya ke Allah setiap saat. Nggak kayak hatinya kita, nggak kayak kita hatinya gitu. Makanya ulama itu kan, karena dia kondisi kita dengan Nabi beda, kalau mau sholat tuh apa kata Ghazali? Kosongkan dulu hati kita. Udah kosong dari selain Allah, baru angkat. Allahu Akbar. Udah, kita nggak ingat lain selain Allah Ta'ala. Udah enak. Ya. Maka disuruh ulama itu, kalau kita paham ilmu hakikat dengan syariat itu kan, fikih dengan tasawufnya, kosongkan dulu hati kita. Dari selain Allah, udah kosong baru. Allahu Akbar, angkat. Kalau belum kosong, jangan. Nah, cuman kalau orang nggak belajar fikih, nggak belajar tasawuf, belajar hadis saja, begitu masuk dia. Rasul begitu katanya, aku begitu juga. Allahu Akbar. Ya, tadi anakku tinggal di mobil katanya. Lain, tak apa-apa katanya kan. Karena hatinya belum fokus, belum kosong dari sana Allah. Karena dia baru, apalagi baru belanja kan. Ya, tadi kayaknya aku uangnya kurang kembaliannya kurang ya. Tadi kan aku kasih 50. Kok dikembalikan sekian? Wah, udah mulai lagi kan. Nah, karena buru-buru tadi. Karena itulah nanti, karena sholat ini sangat penting, ulama itu berijtihad membaguskan ibadah kita. Supaya jangan salah, supaya benar-benar karena Allah. Dilapaskan niat itu pun Bu, fungsinya apa? Misalnya, tadi kita berangkat sholat. Niatnya apa? Di Masjid Cinere itu ada. Kalau artis di Indonesia, siapa sekarang yang paling ganteng? Yang laki-laki. Coba Bu. Iya, saya jarang lihat sinetron pula. Ya, kalau Mas, Kaisa, itu yang cowok ya. Wah, di sana ada artis di masjid raya ada artis. Yuk kita ke masjid yuk, gitu kan? Wah, niatnya kan udah salah dari awal kan? Rupanya mau lihat artis. Wah, bersolek di rumah secakep-cakepnya gitu kan. Nah, sampai ke masjid kan niatnya tadi bukan mau sholat, lihat artis kan? Masuk waktu. Nah, kenapa dilapaskan niat? Tadi kan niatnya salah dari rumah. Ya. Nah, karena niat salah itu dibuang dia. Begitu kita lapaskan niat, terbuanglah semua niat yang salah tadi. Itu namanya islahun niat. Terperbaharui niat kita. Maka salah satu fungsi dilapaskan niat itu tuh Bu. Supaya kita paham banyak fungsinya itu dibuat ulama gitu ya. Memang zaman Nabi nggak ada. Itu dipahami dengan teliti ulama.
supaya bagus sholat kita. Ditambah, tapi di luar sholat, bukan di dalam. Kalau di dalam nggak berani ulah main-main. So, neraka lah kita kan, nambah yang di dalam. Di luar sholat boleh, supaya sholatnya sempurna. Ya, itu ilmunya.